Eh, dari Sorry, add sorry. file name. Ya, ada add file, add file. Ini udah banyak ya yang ada file-file juga. Iya, Biasanya tidak Pak. harus ngetik lagi. Hmm, Eh, yang UNDP mana UNDP? Diketik yang UNDP laporannya belum saya download, ya. Pak. Waktu itu nulisnya gimana di sininya? Tanpa file. Pak. Iya, Pak. Dari Mendelenya saya kopas untuk Oh, referensinya, Pak. jadi nggak dimasukin juga. Kalau Hanya yang dimasukin itu ke... dimasukin Mm-mm. tetap bisa, Mbak. Jadi Oh, add-nya coba add dari oke. bukan cancel cancel. Nah, klik yang segitiganya. Nah, add entry manually yang bawah. Nah, ini diketik di no title itu diketik, diklik no title-nya di atas itu, yang no title. Nah, itu di backspace. Nah, itu tulis apa namanya? eh Sustainability report lah misalnya ya. Nanti diganti. Oh, ya. Hmm. Nah, gitu. Nanti apa namanya? Type-nya yang jurnal artikel itu atas. Itu ganti jadi report, ada ya report. Nah, kan ada report. Tahunnya diisi. Gitu ya. Nah, autornya nanti UNDP gitu. Jadi nanti masuk semua, jangan ada nanti kelewat kalau ada yang enggak masuk. Jadi jangan Hmm, dicampur menua. ya, Pak. Nanti di itunya apa namanya? Coba cancel atau masukin aja save atau save nanti di apa namanya di insert itu. Kan nanti UNDP keluar ya. Nah, ini di minimize aja. Eh, coba di apa di halaman terakhir, halaman daftar pustaka. Nah, ini di bawahnya coba, di bawah yang terakhir. Nah, itu di Control Enter, tambah halaman baru lah. Masih ada nggak? Oh, masih ada. Itu dinaikin lagi tadi. Di halaman terakhir. Nah, ini sudah UN. Ini ND, nah ini yang itu ya, yang UNDP-nya. Jadi tadi udah masuk nih berarti. Ini berarti udah otomatis ya? Eh, saya kemarin dari Enggak, ini enggak ya. eh, Ini ND sih masih. Sorry, lupa. di bawah, di paling bawah aja, jangan ini Mbak. Oh, paling Dinaikin bawah. lagi di paling bawah sesudah. Nah, ini bawah terus Di paling di paling bawah oh, sesudah entry terakhir, sesudah entry terakhir. Nah, ini Yanti. Nah, itu Control Enter. Nah, di sini insert bibliografi. Pilih. Saya cek sudah ada berapa itu. Belum ada ya? belum, Pak, kemarin. Oh, belum pakai Mendeley berarti. Kemarin mendelenya dari yang nggak langsung dari Word-nya ini, Pak. Hanya masukin Ah, jurnal, copy sebagai daftar pustaka, reference. ya coba naik lagi ke atas tadi yang di halaman pertama pendahuluan tadi. Ini tadi halaman berapa? Halaman. Hmm. Nah, terus di bawah. Jadi yang UNDP-ND itu belum diajarin apa yang sebelum sesudah berkelanjutan keberlanjutan diketik kursornya di situ, diklik sebelahnya lagi sebelum kurung.
Nah, di situ keberlanjutan spasi, spasi, enggak, ditulis enggak, udah keberlanjutan kan, diketik satu spasi. Keberlanjutan kan sudah ada Spasi. itu. Oh, ketik keberlanjutan spasi, Pak. Bukan, enggak usah diketik. Sesudah kalimat keberlanjutan kan ada di sebelahnya keberlanjutan. Itu diketik Ya, Pak. spasi, diklik spasi keyboard. Nah, itu insert citation, diklik di atas. Nah, ini panggil UNDP di situ. Ketik aja UNDP. Nah, ini kan yang tadi kita masukin nih. Klik Ya, OK. Pak. Tunggu. Nah, itu kan UNDP 2025. Nanti yang kanannya bisa dihapus. Ya, Pak. Udah di space aja sementara. Nanti aja. Atau ya mau sekarang, tapi nanti diperbaiki ya entry-nya. Terus, enggak, jangan dihapus dulu. Mau diapain? Mau Oh, ditandai aja, Pak. ya itu D-nya dihapus. D, masih ada D. Enggak, itu ada tandanya sendiri sih, Mbak. Ya, jadi coba dihapus kuningnya dulu. Nah, kalau diklik di UNDP 2005, kursornya dimasukin di situ. Nah, itu berarti ini sudah di entry di Mendeley. Kalau ada yang ada Menilai. begini, Mbak. Jadi Ya, nanti yang Pak. begini itu otomatis kalau kita masuk lagi ke bawah ke daftar pustaka. Jadi itu kemarin daftar pustaka ngetik satu-satu. Saya masukin satu-satu jurnalnya, Pak. Oh Kemudian ya, baru fokus ini. ya itu bisa salah. Nah itu juga di Hmm. halaman terakhir itu. Nah di yang tadi halaman nah itu. Nah kan udah langsung otomatis. Tadi karena udah kita eh, Oh, iya ya, sudah kita Pak. masukkan. Jadi nggak ngetik satu-satu, Mbak. Dia keluar Hmm. sendiri di sini. Iya, Eh, Pak. apa namanya? Nanti ditambah lagi di insertnya pakai cara tadi, tapi ditambah dulu di daftar di Mendeley-nya, di Iya, apa list Mendeley-nya. Nah kalau ada filenya itu Mbak, yang iya, Pak. Mendeley-nya coba dibuka. Hmm. eh, yang di bawah kan udah ada di minimize itu. Oh, Oh, ya. iya. Enggak, close dulu aja. Yang dari bawah, nah dari minimize. Nah ini kan udah banyak nih ya. Ini punya Mbak Dian bukan? Untuk Iya, Pak. Kemarin skripsi ini. waktu buat kontemporer, Pak. Oh, bukan bukan untuk skripsi. Tapi ada yang skripsi ada yang di-upload begini belum? Tapi di skripsi juga ada yang saya upload ke sini juga sih, Pak. Contoh yang skripsi yang siapa? Kemarin saya Kan kalau upload. skripsi, coba diklik aja salah satu misalnya Susanti atau siapa. Nah itu kan langsung di kanannya udah terisi, nggak usah ngetik lagi kalau ada filenya. Biasanya tadi lewat masukinnya file, masukinnya Mbak kalau yang eh, ada Hmm. filenya ya. Ya, Nah ya, jangan di Pak. sini. Kalau ini kan add file bisa ya. Bukan dari file coba. Dari dari add Dari file ya, menu Pak. menu 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 file. Atau sama kali ya. Hmm. Kalau saya sih dulu nggak begitu dari menu filenya. Oh enggak, kalau ini import ya. Kalau import, sorry. Ya, kalau ini add file sih. Nah bisa juga Hmm. cara kita nggak harus masukin file, caranya pakai import di sini. Jadi nggak usah ngasih file, tapi ngasih dari jurnal itu karena nggak bisa download misalnya ya. Itu ada eh, ininya metadatanya. Metadatanya juga harus diketik. Jadi import aja diimport dari jurnal itu biasanya ada untuk Mendeley misalnya. Silakan import eh, ada satu file gitu. Filenya disimpan di file kita di folder kita. Terus nanti dari sini diimport ngambil ke file. Jadi kita nggak ngetik yang di kanan itu. Kalau sama sekali nggak ada Hmm. eh, datanya yang tadi kita ketik gitu ya.
otomatis jarang sekali harusnya ngetik itu. Satu, kalau ada filenya langsung dimasukin ke sini otomatis. Dua, kalau nggak ada filenya, jurnalnya harus bayar misalnya. Biasanya dikasih import citationnya saja gitu ya. Apa ekspor dari jurnal itu Iya. diekspor, dari sini kita impor ke Mendeley. Jadi ngambil namanya metadata gitu. Isian yang kita isi tadi ketik itu manual itu namanya metadata, itu bisa kita ambil metadatanya saja. Jurnalnya karena harus bayar misalnya. Kan misalnya kita Iya. cuma baca abstraknya saja lah gitu kan. Iya, Pak. Di abstraknya Mm-mm. kan eh, kebayang tuh isinya seperti Iya, apa. Pak. Kita menyimpulkan dari abstrak itu. Kita masukkan juga ke paper kita, tapi harus citasi ke paper tersebut. Nah, karena tidak ada filenya, tapi kita supaya tidak salah, tetap kita pakai, kan si jurnal itu dia sudah nyiapin, nggak usah ngetik lagi judulnya, nama pengarangnya, nama jurnal itu udah disiapin di kumpulan abstrak itu. Jadi kita tinggal ekspor aja, ekspor aja, Mm. diimpor di sini, nanti otomatis masuk ke sini. Tapi nanti tidak ada, nggak kayak UNDP yang manual itu, tidak ada icon PDF-nya seperti yang ada filenya gitu. Jadi yang kayak UNDP manual itu list entry-nya itu kan tidak ada ikon PDF ya. Nah itu karena Iya, memang Pak. tidak kita kasih file. Jadi yang ikon yang nggak ada ikon PDF itu bisa karena kita ketik manual atau karena kita import. Mm. Baik ya, itu mudah-mudahan sepintas eh, Iya, apa eh, benar-benar. penjelasan ini bisa ditangkap. Eh, jaga-jaga salah sih menurut saya diganti semua tuh apa namanya Oh, ya, Pak. sitasinya dengan model Mendeley begini ya, supaya eh, apa namanya pasti benar gitu ya. Yang ada di bacaan akan ada di daftar pustaka, yang ada di daftar pustaka memang ada di bacaannya gitu ya. Di dalam ini. Dan benar gitu ya, nulisnya tidak tidak campur, kita ya kecuali yang memang sama sekali tidak ada ya kita ketik gitu ya. Tapi kalau yang UNDP tadi sebenarnya download bisa, download filenya dimasukkan ke sini Mm. juga otomatis keluar semua metadatanya. Apa namanya tidak. Saya juga ada download tuh, udah, eh, apa namanya, Ya, Pak. dan saya cek yang disampaikan, yang saya highlight itu ada memang di itunya gitu, benar ada di penjelasannya asli di file UNDP-nya itu. Oke, balik ke itunya Mbak, filenya bersama PDF-nya. Ini kan ada UNDP, ada OECD ya. Nah, yang OECD sih saya belum belum download ya. Tapi ya kalau belum di apa namanya di entry di Mendeley bisa juga yang OECD dimakan. Terus selanjutnya kayaknya sih yang contoh citasi daftar pustaka yang saya cek itu saja. Tapi banyak pekerjaan itu kalau yang lain-lain belum ya. Eh, Iya, Pak. kalau mau ngecek lagi, tapi kalau ya menurut saya sih daripada salah ya, kan jadinya satu-satu ngesetnya seperti itu Mbak. Yang OECD juga sama di sesudah berkelanjutan itu. eh oh iya, coba atau nggak apa-apa ya yang OECD kita masukkan UNDP aja dulu lagi. Tadi itu Susanti apa ya yang ada di Mendeley-nya yang sudah ada itu Mbak. Yang OECD aja dicoba. Kita mau coba di mana terserah. Masukin lagi tapi model lain maksud saya. Mm. Hmm. Insert apa yang punya selain PSD kan Iya. sudah di entry belum? Susanti kali tadi itu ya atau ya Abi. bisa, eh, nah itu siapa? Abid, nah itu oke. Mm. Nah, Abid Damanik ya. Nah kadang-kadang kan tidak selalu begini kan, kita mau bilang Abid dan Damanik menyatakan gitu ya, jadi berarti Iya, kalau Pak. begitu copy dulu Abid dan Damaniknya,
Nah, copy terus sebelum berkelanjut sesudah nah di ketik sesudah berkelanjutan terusnya spasi lagi. Nah, copy paste di situ paste eh ya nah tanpa kurung. Nah, Abi dan Dominic coba menjelaskan gitu. Komanya dikasih kata ini aja sih Mbak ya. Jangan di situnya di sebelumnya. Tambah kata menjelaskan gitu ya. Di Eh sesudah damak ya, Pak? atau sebagaimana dijelaskan Abi dan Dominic. Oh, Nah, kalau begini kan Abidada Manik di sitasi itu harus dihapus, Mbak. Jadi klik di Abidada Manik yang sitasi, ini nah itu terus dihap edit citation. edit. Edit citation Langsung yang di. yang tadi insert citation itu kan sudah ganti jadi edit citation kalau Oh, sudah dimasukkan di atas sebelahnya kiri, sebelah kiri. Nah, tadinya kan insert di situ. Tapi karena sudah ada entry-nya dia jadi edit. oh, Nah, itu iya. klik. Nah, terus diklik di abidnya itu, diklik. Nah, terus ada suppress author. Suppressnya diklik di bawah, suppress author. Nah, diklik di situ, oke. Nah, gitu. Jadi dia nama Abid Dada Manika eh, sudah dihapuskan. Jadi tinggal tahunnya saja. Karena Abid Dada Manika Hmm, sudah kita keluarkan, apa namanya sudah ya, kita Pak. tulis di luar citasi, gitu ya. Tapi tidak kita hapus citasinya tetap ada. Buktinya 2002-nya masih ke bawah, gitu ya. Jadi citasi ini kita edit gitu ya, karena kita mau masukkan pengarangnya itu di dalam penjelasan kita gitu ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Abid dan Damanik. Tapi tetap harus ada citasinya, tapi tidak harus menyebut nama pengarangnya. Jadi Hmm. hanya menyebut tahunnya saja. Jadi caranya seperti itu. Jadi sesudah kita masukkan, karena pengarangnya sudah kita sebutkan, berarti diedit, gitu ya, diedit terus disupres. Di bawah lagi sudah ada keluar nih Abid Damanik, coba Mbak Dian Baik. turun lagi di apa di bibliografinya. Nah, Hmm. nah kan udah update dan namanya. Jadi nggak usah Iya, ngetik, Pak. gitu. Nggak usah ngetik. Namanya pokoknya yang ada di sana bakal keluar di sini. Gitu. Hmm. Yang apa yang di sini itu bukan hasil ketikan. Jadi satu-satu tuh kalau mau itu dimasukinnya lewat insert-insert seperti itu. Apa namanya insert citation. Kalau kata apa pengarangnya kita masukkan ke dalam eh, tulisan berarti diedit, gitu ya, disuppress. Suppress. Ya, Pak. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang kalimat yang citasi udahlah cukup. Mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sekarang yang highlight yang lain, kalimat sih kalau berikutnya sih Mbak. Nah, pada pasal 5 yang kedua itu ya. Coba Mbak Dian baca halaman 2 itu. Pada pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kira-kira apa kesejahteraan yang sosial nggak enak? pada pasal 5 undang-undang UU tersebut hmm, Gimana? menyebutkan, Pak, Mm-mm. pada pasal 5 undang-undang tersebut menyebut kayak kurang Ya. mengganti Jadi kan menjelaskan. begini Mbak, ada dua. Ini Mbak Dian mencampurkan dua cara penulisan, gitu ya. Kalau ini contoh saja langsung ya saya sampaikan. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa gitu kan itu aktif kan Hmm, seperti itu. Kalau pada iya. pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan itu pasif kalau pakai pada pasif tuh Mbak. Kan pada pasal Hmm, 5 undang-undang tersebut pasti. disebutkan bahwa nah ini Mbak Dian pakai pada tapi jadi pasif. Jadi mencampurkan Hmm, cara penulisan
pasif dengan cara penulisan aktif gitu ya. Aktif. Jadi kalau mau pakai pada ya pasif gitu ya. Pas. Oh, Tapi baik, Pak. lebih baik aktif aja yang di kalimat aktif. Kalimat aktif kenapa pakai pada gitu ya. Langsung saja. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa gitu, Baik, Pak. kalau pada pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan karena kita masuknya ke undang-undang apa namanya? Undang-undang itu diceritakan kan. Jadi pada pasal Iya, Pak. ya terus nah ini yang bawah apa ya? Coba baca gimana? Dalam konteks tersebut, efisiensi merupakan salah satu elemen yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan publik yang Nah, apa berfokus dalam penggunaan anggaran secara bijak, apa kira-kira yang Pak nggak pas? yang berfokus kepada Ya, itu dalamnya nggak pas itu ya. berfokus kepada Berfokus pada gitu ya. berfokus ke berfokus kepada apa? Berfokus pada aja ya. Berfokus pada penggunaan. Berfokus, iya Pak. Berfokus Kenapa pada. berfokus dalam? Kalau di dalam, kan kalau di dalam. Iya Pak. Ini kan bukan di dalam ya. Berfokus pada penggunaan anggaran secara bijak. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Langsung aja ya, kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk Iya Pak. dibuat untuk mendorong Efisien. efisiensi dan efektivitas Efisien. pengelolaan keuangan daerah. Nah, tapi karena mengurangi efisiensi asimetri informasi sekarang itu kan ada AI Mbak ya, yang Mbak Dian sebetulnya bagusnya sih latihan sih ngedit sendiri. Tapi kalau masih pusing Iya juga, Pak. copy aja nih satu paragraf gitu ya. Kayaknya kok nggak pas gitu ya. Eh, Iya Pak. Tuliskan di ChatGPT atau apa, mohon dibuat lebih efektif Efektif. gitu ya Hmm. kalimatnya. Mohon disinkronkan, mohon Pak. diperbaiki atau dalam eh, coba di bawah lagi itu ada paragraf ya, satu paragraf itu saya. Nah, ini juga ya. Kalau yang ini coba meskipun diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah memiliki kewajiban dalam mendukung pemerintah pusat, terutama sasaran pembangunan nasional termasuk di dalamnya yaitu. Nah, ini kan masih agak belit-belit. Apa sih maksudnya? Iya Pak. Meskipun diberikan Hmm. kewenangan oleh pemerintah pusat, nah kan sudah diberikan kewenangan gitu ya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban. Kan kalau Hmm. meskipun itu dipertentangkan ya biasanya. Ini Iya Pak. pertentangannya eh, apa malah jadi tidak kontradiktif nih. Apa yang meskipun diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewajiban. Ini sebetulnya kewenangan atau kewajiban mendukung program pemerintah pusat itu gitu ya. Kan jadi bingung gitu ya. Meskipun Iya Pak. diberikan Baik Pak. kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mendukung program. Yang diberikan kewenangan itu apa gitu ya. Terus yang kewajiban itu apa? Hmm. Apa namanya? Ya maksudnya apa jadinya gitu. Baik Pak. Terutama program sasaran pembangunan nasional termasuk di dalamnya. Nah, ini termasuk di dalamnya yaitu program ini juga kurang pas nih, termasuk di dalamnya yaitu ya di dalamnya yaitu ini pas atau tidak. Eh, Program pemerintah pusat terutama program sasaran pembangunan nasional. Mungkin dua kalimat aja.
salah satu program pembangunan nasional adalah program pengembangan manusia dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagaimana sektor yang berperan. Ini apa yang salah? Kira-kira yang kurang pas. Hmm. 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 Sebagai, sebagaimana, sebagaimananya sih, Pak, Ya kan, dalam perlindungan sebagaimana. sosial Kalau sebagaimana yang itu biasanya bentuk apa? Sebagaimana. Sebagaimana. sebagaimana yang Ya, dijelaskan. ya, itu. Kalau ini pas nggak? Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang Sebagaimana sektor merupakan apa maksudnya? sektor. Sejalan dan apa namanya? Kalau Baik, sebagaimana Pak. kan biasanya begini bilangnya. Hal itu dijelas apa namanya? Hal itu sudah apa dia? Hal itu sudah jelas sebagaimana apa? Hal itu kurang tepat sebagaimana yang disampaikan oleh gitu. Nah kan kalau ini Iya, bukan Pak. untuk menyampaikan seperti itu. Itu silakan dilihat lagi ya, dibaca-baca lagi Ya, semua. Kayaknya kan ya, banyak tuh. Saya kan belum sampai ke belakang, coba saya melihat banyak bagian-bagian ya dari halaman-halaman pertama saya baca, yaitu yang di. Nah ini juga ya, hal ini didukung oleh adanya temuan bahwa penilaian belanja publik tidak selalu diikuti oleh salah satu ketidaksesuaian ini tercermin. Nah, ini kan kayak begini Mbak. Kalau salah satu ketidaksesuaian itu kan di penelitiannya Saputra dan Khairul Nurofik ya, ya kan. Ada ya. menimbulkan ketidaksesuaian gitu ya. Saputra dan Khairul Nurofik. Terus salah satu ketidaksesuaian ini tercermin dari penelitian Prasetyo. Nah ini memang ada hubungan penelitian Prasetyo dengan penelitian Saputra dan Khairul Nurofik. Kan tidak ada gitu ya. Tapi dengan Mbak Dian menyebutkannya seperti ini, jadi seolah-olah ketidaksesuaiannya yang dibilang Saputra Hayonoropik itu kemudian dilanjutkan gitu ya oleh Prasetyo, dibuat penelitian Prasetyo. Oh ketidaksesuaian menurut Saputra itu ini adanya ketimpangan capaian kan padahal tidak ada hubungan penelitiannya Saputra Hayonoropik sendiri gitu ya, penelitian Prasetyo sendiri gitu. Eh, jadi diputus aja gitu, masing-masing aja kita jelaskannya. Nah, Oh itu ya, baik, ditanya Pak. apa namanya, bagaimana menyusunnya bisa bisa ini ulang gitu ya. Atau Ya, kalau pusing-pusing ya copy lah, ini tolong disinkronkan gitu ya. Kok baik, rasanya Pak. ada apa namanya kejanggalan gitu ya, Ya, seperti penelitian ketidaksesuaian apa penelitian Prasetyo tentang ketidaksesuaian ini seperti dari lanjutan dari Saputra dan Hainorovik dengan kalimat tersebut. Itu mohon disinkronkan gitu ya. Nanti eh, ditanggapi itu apa namanya yang kita perkirakan itu benar atau tidak menurut AI. AI itu ahli bahasa Mbak. Jadi apa namanya dia ngasih tahu kita itu dasarnya itu dari eh, ini yang dimasukkan ke dia itu otaknya itu adalah eh, tata bahasa. Jadi apa namanya kalau kata saya menulis gitu ya atau apa namanya saya minum gitu ya. Biasanya sesudah minum itu dia minum apa? Minum air gitu ya. Dia mengusulkan hmm. sesudah menulis saya minum bakal keluar air gitu ya. Hmm. Kalau sesudah menulis saya minum air, dia mengusulkan saya minum air eh, apa namanya bening misalnya atau saya minum air sehat, air bersih gitu. Itu yang paling banyak dia usulkan tuh kepada kita. Nah, Ya, dari yang model sederhana seperti itu dia juga cari yang paling benar gitu ya. Yang kalimatnya benar itu yang harusnya begini, harusnya begini. Ya, jadi
eh, apa namanya menjadi ya ahli bahasa lah awalnya gitu, awalnya. Kemudian kesini sininya dia jadi eh, apa namanya tempat menggali informasi juga gitu ya, menggali masukan-masukan gitu. Tapi sebetulnya awalnya dari bahasa. Jadi yang bahasa pasti eh, paling gampang gitu ya. Yang lebih susahnya sekarang aja udah bisa dia lakukan gitu ya, ngasih eh, apa namanya ngasih referensi juga bisa ditanya. Tolong referensi tentang apa bisa disampaikan. Itu dulu ya kali ya. Iya, Pak. Eh, yang lain-lain nanti substansi saya belum nih. Tapi substansi sih yang kemarin saya tanya-tanyakan ya. Eh, tapi yang kalimat ini bisa dipastikan eh, enak dibaca dan eh, apa namanya benar lah gitu, benar ya. Jadi Iya, Pak. Baik, Pak. apa namanya ini karena kan ini tulisan ilmiah itu Iya, jangan sampai cara penulisannya masih eh, apa namanya bertentangan sendiri di dalam tulisan tersebut gitu ya. Jadi Pak. orang nanti melihat kok cara menulisnya aja masih tidak ilmiah gitu ya, apalagi Betul. dalamnya gitu ya, keseluruhannya. Gitu. Jadi antar kalimatnya harus jelas gitu ya. Hubungan antar paragraf nanti juga jelas. Eh, namanya tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang konflik gitu ya. Sistematis gitu Baik, ya dari baik, Pak. eh, bab satu sampai bab akhir nanti. Ya, Mbak Dian, makasih. Iya, Silakan Pak. nanti dicoba dikerjakan lagi. Senin coba saya cek lagi ya. Ah, oke, baik, Pak. Ya, oke Mbak Dian, makasih. Atau mau ada ditanya lagi? Berarti ini Ya. eh, sekarang fokusnya Pak untuk perbaikan kalimat dan citasi dulu kan, Pak? Ya, Baik. ya. Oke ya, Ya, kalau sudah oke. silakan dicoba dilengkapi dulu. Oke, Pak. Ya, Oke, makasih. Pak. Selamat sore Mbak. Terima kasih banyak ya, Ya, Pak. sama-sama. Mari saya